Nah, ini untuk versi Excel-nya teman-teman supaya lebih enak dijelaskan. Jadi kita bahas menggunakan Excel. Ini datanya tadi ada 20 sampel atau 20 subgroup. Kemudian nah, di mana dari 20 subgroup ini masing-masing subgroup itu berisi 5 hasil pengukuran, yaitu X1, X2, X3, X4, dan X5. Nah, seperti pada tahapan yang dijelaskan di presentasi tadi, pertama kita hitung rata-rata untuk masing-masing subgroup. Jadi 5 hasil perhitungan di masing-masing subgroup ini kita rata-rata. Ya teman-teman ya, kemudian dilakukan rumus yang sama untuk 20 subgroup yang lain. Kemudian kita hitung range-nya. Range merupakan selisih dari data terbesar dengan data terkecil dalam satu subgroup yang sama. Ya, jadi rumusnya dengan menggunakan formulasi max dari rentang ini dikurangi dengan nilai minimal pada rentang ini. Ditarik semua sampai dengan subgroup ke-20. Nah, kemudian di sini kita tahu jumlahnya, kita sum, ya. Kita sum, R-nya juga sama, kita sum, kemudian rata-rata, kita rata-rata. Rata-rata rumusnya adalah bisa dengan average kalau di Excel, tapi kalau rumus biasa adalah jumlah ini dibagi dengan jumlahnya subgrupnya ada 20 gitu ya. Nah, ini tabel ini yang didapatkan dari apa namanya? Yang ditampilkan pada presentasi tadi gitu ya. Kita ambil yang terdapat pada N sama dengan 5 karena ukuran kita hasil pengukurannya adalah 5. H2-nya adalah 0,577, D2-nya 2,326, D3-nya sama dengan 0, dan D4-nya 2,114. Nah, pertama kita hitung X dan R-nya dulu sebagai center line atau titik tengah atau garis center, garis tengah gitu ya. X-nya adalah sigma X dibagi dengan K, yaitu yang tadi saya bilang sigma X-nya adalah ini gitu ya. Sigma X-nya adalah ini dibagi dengan K-nya adalah jumlah subgrupnya yaitu 20. Nah, kemudian R-nya adalah sigma R yaitu 1,19 dibagi dengan K-nya 20. Setelah itu kita hitung peta kendalinya. CL sudah tentu sama dengan X ya untuk yang peta kendali X, sedangkan CL peta kendali R sama dengan R. Ya. Sedangkan UCL-nya untuk peta kendali X adalah UCL dan LCL-nya adalah X plus minus A2 dikali dengan R. Untuk UCL-nya plus, LCL-nya minus. Ketemu hasilnya adalah di sini ya. X-nya adalah 2,39 dikali 0,577 dikali dengan R-nya adalah 0,06. Ya. Kemudian untuk yang peta kendali R, rumus UCL-nya adalah D4 dikali dengan R, yaitu 2,114 dikali dengan 0,06. Kemudian untuk ini adalah D3-nya 0 dikali dengan 0,06. Setelah tahu ini, kita buat peta kendalinya teman-teman ya. Caranya adalah dengan membuat tabel ini dulu biar teman-teman mudah. Ya, untuk memudahkan teman-teman, kita buat seperti ini. Jadi, untuk peta kendalinya kita buat dua, karena nanti ada dua ya, X dan R. Untuk yang X, datanya adalah data yang X di sini. Ini ya, data yang ini. Kita copy ke sini. Kemudian UCL, CL, dan LCL-nya kita dapatkan dari perhitungan ini tadi. Gitu ya. Kemudian untuk yang peta R ya berarti ininya datanya adalah tentang data R. Ya, tentang yang R, yang range. Kemudian untuk UCL, CL, dan LCL-nya kita ambil dari yang ini. Ya. Ini untuk UCL, CL, dan LCL-nya itu untuk subgroup 1 sampai dengan 20 itu sama. Karena dia merupakan suatu garis lurus gitu ya teman-teman ya. Oke, setelah ini kita buat peta kendalinya. Ini adalah peta kendali X, ini adalah UCL-nya, abu-abu adalah CL, ini adalah LCL, ini adalah data X-nya. Nah, kemudian untuk data peta kendali R, ini UCL, ini CL, ini LCL, dan ini adalah data rentangnya. Untuk rentang masih aman teman-teman, cuman ternyata sayangnya di hasil peta kendali X-nya ada yang keluar satu. Ingat bahwa sebelum menuju ke perhitungan kapabilitas proses, teman-teman diharuskan untuk memastikan tidak ada data yang di luar batas kontrol. Nah, di sini karena ada yang di luar batas kontrol, kita harus eliminasi.
ya. Cara mengeliminasinya kita cek dulu. Data ini yang keluar ada berapa? Ternyata hanya ada satu. Data satu ini data ke berapakah? Data ke-15. Kita cek data ke-15, kita coba data ke-15 kita coba hilangkan teman-teman ya. Data ke-15 kita coba hilangkan. Oke. Oke. Data ke-15 kita hilangkan. Nah, ini kita ganti jadi 19. Ini kita ganti juga jadi 19. Nah, kemudian yang lain saya rasa tidak ada yang terpengaruh ya, karena K-nya yang 19 kan hanya ada di sini. Oke, dan kita cek, oh ternyata peta kendalinya yang X sudah aman, yang R juga sudah aman. Oke, artinya semua sudah masuk dalam batas kendali atau batas kontrol. Nextnya kita hitung perhitungan kapabilitas proses atau CP. Sebelumnya kita hitung S-nya dulu. S-nya dengan rumus yang ini atau yang ini. Kita pakai rumus yang ini aja biar mudah. R ya, R dibagi dengan D2. R-nya diketahui, R-nya adalah 0,06, D2-nya adalah 2,326. Ketemu hasilnya 0,026. Kemudian kita hitung CP, CP sama dengan USL dikurangi LSL dibagi dengan 6S. USL dan LSL kita sudah hitung di sini teman-teman ya. Jadi USL merupakan nilai terbesar dalam semua subgroup, sedangkan LSL merupakan data paling kecil di dalam semua hasil pengukuran dalam subgroup gitu ya. Itu hasilnya 0,833. Kita hitung CPU dan CPL dengan rumus ini gitu ya. Kita hasilnya adalah 1,07603 untuk CPU dan 0,5893 untuk CPL. Kita hitung CPK-nya, yang paling kecil di antara dua ini ternyata adalah yang CPL. Jadi CPK-nya sama dengan 0,58925. Nilai yang diambil dari nilai CPL menunjukkan bahwa proses cenderung mendekati batas spesifikasi bawah atau lower specification limit atau LSL. Berarti dia itu kecenderungan datanya itu lebih mendekat ke LSL. Sedangkan hasil CP-nya ini adalah kurang dari 1. Kalau kita lihat dari kriteria penilaian, CP kurang dari 1,0 itu hasilnya adalah kapabilitas proses rendah. Sehingga kesimpulannya perlu ditingkatkan performansinya melalui perbaikan proses. Nah, saya rasa itu untuk penjelasan Excel-nya. Terima kasih. Untuk yang XS caranya juga sama, cuman teman-teman tinggal ganti aja rumusnya di sini dengan rumus standar deviasi, kemudian rumus UCL LCL-nya untuk petakan dari F dan S juga tadi beda gitu ya. Yang lain rumusnya sama. Oke, sekian untuk penjelasan untuk perhitungan Excel-nya. Terima kasih.